Ganjar memutuskan mencari kosan yang terletak tidak jauh dari kantor di bilangan rumah sakit Jakarta. Selama 4 bulan terakhir, ia pulang pergi Gadok, Jakarta dengan menggunakan bus, kemudian menyambung dengan kereta dari Bogor. Gadok itu daerah perbatasan Bogor yang menuju ke arah puncak. Lama-kelamaan ia merasa tua di jalan. Di samping itu, ia juga merasa lelah. Setelah berhitung-hitung dengan upahnya sebagai karyawan, Ganjar menganggarkan mencari kosan yang harga sewanya sebulannya tidak lebih dari 900.000. Berdasarkan info dari rekan kerjanya di sekitar MP, harga kos-kosan variatif dan bersaing. Ganjar membuat rencana, nanti apabila jadi ngekos, setiap Jumat sore atau malam ia pulang ke rumahnya di Gadok, membawa cucian pakaian kotor. Dengan itu, maka ia tak perlu mencuci di laundry. Penghematan. Lalu Senin subuh ia berangkat kerja dari Gadok. Pagi hari yang direncanakan, Ganjar mengambil waktu mencari kosan saat jam istirahat kantor. Supaya waktunya agak panjang, maka ia izin ke atasannya jam 11 menjelang siang, dengan harapan paling telat jam 2 siang sudah kembali ke kantor. Tiba di wilayah MP, Ganjar memulai perburuan kosan. Di bagian depan wilayah MP yang dekat dengan jalan raya, semua pintu gerbang rumah kos terpasang tulisan kosan penuh. Sedangkan yang tidak terdapat tulisan itu harganya melebihi budgetnya. Ganjar melihat jam tangannya, sudah jam 1 kurang. Waduh, harus dapat nih gua. Mana udah terlanjur bawa baju kerja buat seminggu, katanya dalam hati. Lingkungan di MP berupa gang, hanya lingkungan bagian depan saja yang bisa dilalui mobil, itu pun tidak semua. Sebagian besar gangnya hanya bisa dilalui pejalan kaki atau paling banter motor. Tiba di bagian semakin menjauh dari jalan raya, Ganjar bertemu dengan 3 orang pemuda yang sedang duduk-duduk. "Mas, nyari kosan ya?" tanya salah seorang dari mereka. "Iya bener, ada nggak mas daerah sini?" balas Ganjar. "Sebentar ya mas," kata pemuda itu sambil berlalu. Tak lama pemuda itu datang kembali. "Ada kosan yang kosong mas, kosan Ibu Sari," katanya. Lalu ia mengantar Ganjar ke kosan yang dimaksud. Ganjar pun bertemu dengan ibu kosnya. Letak kosannya memang lebih ke lingkungan MP, lumayan jauh dari jalan raya, namun harga sewa kos sebulan 750.000, harga yang masuk dalam anggaran budget Ganjar. Ibu kos lalu meminta fotokopi KTP Ganjar, biar ini kosan campur, tapi peraturannya dilarang keras membawa pasangan menginap ya mas. Lalu diharapkan keikutsertaannya jika ada acara warga di sini. Papar ibu kos. "Acara apa itu bu?" tanya Ganjar. "Ya misalnya 17 Agustusan, terang ibu kos." "Oh itu, baiklah bu, siap," balas Ganjar. "Kapan mas Ganjar mulai ngisi kamarnya?" tanya ibu kos. "Malam ini juga bu," jawab Ganjar. Sepulang kerja, Ganjar mulai pulang ke kosan. Kala itu waktu maghrib. Kamar-kamar kosan terletak di lantai 2 dari rumah si pemilik. Ada 5 pintu saling berhadapan, jadi total ada 10 kamar kos. Setelah meletakkan tas ransel yang berisi pakaian di kamarnya, ia lalu keluar kamar melihat-lihat sekaligus bermaksud bersapa dengan penghuni kos lain. Tapi pintu kamar-kamar lain masih tertutup
dan lampunya masih gelap. Ganjar berpikir mungkin belum pada pulang kantor. Sekitar setengah 9 malam ia menyeduh kopi, lalu keluar kamar. Dilihatnya kamar yang lain masih belum datang juga penghuninya. Tapi ia melihat 2 kamar dari kamarnya ada jemuran mini di depan kamar yang terdapat beberapa potong pakaian yang tergantung. Juga beberapa pasang sepatu. Tanda-tanda kehidupan, pikirnya Ganjar melihat ada akses tangga ke lantai atas lagi. Rupanya itu tangga menuju atap. Ia pun menuju ke sana. Itu merupakan atap yang dicor semen. Bisa buat santai-santai sambil ngopi, sambil melihat langit malam Jakarta. Tapi suasana tempat itu gelap sekali. Si pemilik kos tidak memberi lampu penerangan. Sumber cahaya hanya dari pendar cahaya lampu dari tetangga sekitar saja. Saat di atap itu, Ganjar merasa gerah sekali, sampai-sampai keringatnya bercucuran. Heran juga dia, segini panasnya kota Jakarta. Apa karena badannya masih butuh penyesuaian karena selama ini dia tinggal di daerah berhawa pegunungan. Sampai kira-kira jam setengah 10 malam, karena tidak satupun penghuni kosan lainnya yang Ganjar kira akan ke atap juga bersantai, lalu bisa berkenalan, ia pun kembali ke kamarnya. Yang membuat Ganjar heran, hawa gerah di atap itu sudah hampir 1 jam dia di sana, masih terasa juga, tidak meredah. Baju kaosnya hampir-hampir lepek. Jam 11 malam, Ganjar mematikan lampu kamarnya, berangkat tidur. Ganjar terbangun mendengar suara pintu kamar sebelah yang dibuka, lalu ditutup lagi. Ia melihat jam tangannya, jam 1 dini hari. Gokil juga tetangga sebelah, jam segini baru pulang, pikirnya. Lalu ia hendak melanjutkan tidurnya lagi. Nampak tak lama kemudian ia mendengar suara anak-anak berlarian. Sambil terkekeh diam. Lalu berganti suara derap sepatu pantofel. Tak lama kemudian ia mendengar suara sepatu high heel berjalan. Dan suara orang laki-laki dan perempuan dewasa yang sedang ngobrol tidak jelas perbincangannya. Di telinga Ganjar seperti bergumam saja, mungkin karena ia sudah setengah tidur dengan tubuh letih juga. Suara orang sedang mengobrol itu sesekali diselingi tawarnya. Lalu suara anak-anak berlarian sambil tertawa-tawa ceria juga tetap terdengar. Dan kembali suara langkah-langkah sepatu berdatangan terdengar. Lalu suara sepatu high heel juga kembali terdengar, berjalan seperti mondar-mandir saja di lorong kamar kos, ramai sekali. Dalam kondisi setengah tidur, terlintas dalam benak Ganjar, itu cewek jalan mondar-mandir, dia pikir lagi catwalk apa. Namun, karena hari ini Ganjar terlalu letih, ia pun tertidur kembali hingga pagi menjelang. Pagi harinya jam 7, Ganjar bersiap berangkat kerja. Ia membuka pintu kamarnya, lalu mengenakan sepatunya di luar kamar. Ia melihat suasana pintu-pintu kamar kos tetangga tertutup semua dan tidak ada aktivitas sama sekali. Ia merasa aneh, semalam ramai gitu,
Tapi pagi-pagi kayak gak ada orang gini. Apa pada berangkat kerja siang? Anak-anak yang semalam apakah pada berangkat sekolah? Pikirnya. Ia melihat jemuran pakaian tetangga kos 2 kamar darinya sudah kosong. Pakaiannya sudah diangkat rupanya, dan beberapa sepatu yang semalam dilihatnya tidak ada. Namun tampak kotak-kotak kardus sepatu. Dalam perjalanan menuju kantornya, Ganjar teringat ibu kos menyampaikan bahwa kosannya itu kosan campur. Tapi dia tidak menyangka ada yang ngekos keluarga juga, sampai-sampai anak-anaknya main tengah malam lewat gitu. Lalu katanya bidaran keras bawa pasangan, kok semalam ada cowok cewek yang ngobrol semalaman. Lalu suara langkah sepatu high heel waktu tengah malam. Mungkinkah itu para perempuan penghuni kos yang kerjanya di tempat hiburan malam? Atau jangan-jangan mereka bekerja seks komersial? Semua pikiran-pikiran itu berseliweran di benak Ganjar. Nanti malam Ganjar berniat menjumpai mereka.